Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bersama-sama akan melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, yang dimananya ada seorang dokter yang dia berani untuk berhadapan dengan Ustadz Suma untuk beradu argumentasi serta membawakan setiap data-data yang pastinya yang akan mendukung serta itu berhubungan dengan tema atau diskusi debat mereka pada hari ini seperti itu. Dan kita juga akan melihat bagaimana respon dan reaksi dari seorang Ustadz Suma dan rekan-rekannya atau kawan-kawannya ketika setiap data yang mereka bawakan atau narasi dan argumentasi yang mereka bawakan semuanya itu bisa dipatahkan dan dibantah oleh seorang dokter tersebut. Karena pada dasarnya ketika Suma ini setiap hal yang dia bawakan itu bisa dibantah dan dipatahkan, pasti akan menimbulkan suatu reaksi-reaksi atau respon yang sangat tidak seharusnya itu ada dalam suatu ranah diskusi atau debat seperti itu. Dan juga teman-teman dari Ustadz Suma kadang juga membuat suatu kegaduhan yang membuat supaya seakan-akan seorang apologet Kristen ini mau memojokkan seorang apologet Kristen atau seorang dokter ini. Tapi kita akan melihat bagaimana seorang dokter ini maju tak gentar menghadapi seorang Ustadz Suma. Maka dari itu mari langsung kita simak videonya dan Tuhan Yesus memberkati. Iya. Tolong yang Muslim komen dong, biar aku naikin. Oh, Nandar gak masuk soalnya. Waktunya saya tampilkan, bro. Tenang aja kalau sudah mau dimulai. Saya tampilkan. Iya. Ya Muslim, Oke. tolong komentar dong, kirim permintaan naik temani Bang Cuma. Maksudnya biar dua-dua gitu. Topik yang sangat Kirim permintaan ya Muslim. Oke, teman-teman silakan. Biar adil. Yang Muslim, Bang Moza itu mau naik itu. Silakan. Rosa, oke. Oh ya, aku udah terima ya. Tapi kita tanya kompetensi dulu, teman-teman. Jangan sampai, maksudnya Bang Zuma bersedia tidak seperti itu. Aku takutnya berbeda. Bang Moza, monitor. Halo. Oke, ini silakan Bang Zuma diinterogasi dulu. Mau berpasangan nggak dengan Moza? Ya terserah aja, saya sendiri atau dua orang juga terserah, sama aja pun. Oke, terserah. Moza siap mendampingi Bang Zuma? Siap ya? Siap. Buat Bang Suma, I love you. Ya, thank you. Oke, Moza sudah siap. Baik, teman-teman, kita akan mulai ya. Sebentar, waktu akan saya tampilkan di sini. Dimulai dari siapa dulu? Ya, Dari silakan Bang- Saudara dari Bang Justin Justin yang ya? duluan. baik. Ya. Berapa menit? Oke. Ini opening atau apa? Bang Justin, Bang Erben, terus Bang Tiki moderatornya, terus Bang Cuma dan Musa. Oke. Boleh opening statement 2 menit, boleh, silakan. Dimulai dari Bang Justin, open statement 2 menit, silakan. Baik, terima kasih ya. Selamat malam. Jadi terima kasih ke Bu Non dan Bang Jeki sudah meluangkan waktu ya untuk mengakomodir debat akademis teologis Islam Kristen antara Zuma dengan saya dan Pak Erben, dan ada muridnya Zuma, Moza ini ya. Katanya turunkan Musa ganti ini, mereka minta yang Muslim lain aja katanya. Wait. Ya udah. Gimana, Ya, teman-teman? Sebentar. Jangan, orang tadi udah bilang I love you kok. Udah bilang I love you ke Zuma kok. Iya, mereka Ngapain? maunya yang ini. Jangan, dia Nggak pintar, apa-apa, cerdas. Nggak apa-apa, bagus sih Moza. Keren dia. Oh ya udah, iya Udah silakan. I love you loh. I love you levelnya tuh udah tinggi. Kalau I love you itu udah tinggi. Katanya Nah, Musa cepat, uji, nggak usah terlalu typing. banyak timing. Cepatlah. Oke, silakan Bang Justin dilanjutkan. Ultraman mana saya nggak takut. Oke. Jadi gini ya, Abang Zuma dan Ultraman. Tadi ada statement Zuma mengatakan bahwa, dan bukan di sini saja ya, takutnya dia nanti nggak mengakui. Di berbagai tempat dia mengatakan Muhammad lebih segala-galanya daripada Yesus. Bahkan insiden sebulan lalu ya, kira-kira Allah yang perkasa adalah Muhammad. Nah, ini mengindikasikan bahwa Bang Zuma ini sangat meninggikan. Suara bro kecil bro. Ya, oke. Oke, ya ini sangat mengindikasikan kalau Bang Zuma itu sangat
mengagungkan Muhammad. Ya, padahal pengagungan kepada manusia itu kan juga harus dipertanyakan. Apa boleh seperti itu dalam konsep tauhid? Kemudian itu yang ingin saya dialogkan dengan Zuma terkait cara pandang Zuma. Ya, saya tidak mengatakan Islam seperti Zuma, karena belum tentu Islam itu seperti Zuma. Tapi cara pandang Zuma yang mengatakan bahwa Muhammad itu lebih daripada Yesus dan sebagainya perlu kita uji. Nah, nanti 1 menit Pak Erben ya. Terus yang kedua, mengenai kekristenan. Kekristenan pada posisi yang sangat memuliakan Yesus. Karena Yesus bukan cuma pengusap. Repot kalau pengusap Yesus. Masa tukang pijat sih? Di Alkitab kami kan tidak mungkin dong tukang pijat. Pengusap itu kan tukang pijat. Yesus Kristus itu di Alkitab kami, Nabi, Imam, dan Raja. Mesias sejati. Kami sangat memuliakan Yesus. Jadi, dusta apa lagi yang harus kalian berikan kepada kami? Tidak boleh Statement 2 Ultraman. menit. Silakan. Cukup, Bang. Pak Irban. Oke. Open statement dari teman-teman muslim, silakan. Iya, Oh, tadi saya Anda pikir yang- ya. Oke, sorry. Lanjut. Anda yang membawa kemudian narasi ya, yang perkasa. Kita lihat bukti aja. Keperkasaan Yesus itu apa? Yang bisa kita lihat sekarang ini, yang bisa dibuktikan. Yesus tidak bisa mengalahkan Yudas. Yesus tidak bisa menundukkan Bani Israel. Perkasa enggak dia? Tidak. Kan memalukan kalau gitu. Katanya dia adalah Allah perkasa. Tapi mengkristenkan Yerusalem nggak bisa. Justru Paulus yang mengkristenkan manusia. Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Paham? Yesus menyuruh orang membaptis. Tapi dia tidak pernah membaptis satu manusia pun. Terus perkasanya di mana? Raja damai katanya. Tapi dia tidak bisa mengusir tentara Romawi dari Yerusalem. Damai apa dia? Ya, jadi mohon maaf saudara-saudara, saya akan menjelaskan Yesus berdasarkan Bible ya. Karena kalau berdasarkan Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia. Dia adalah nabi, dia adalah rasul yang suci. Tapi kalau di agama kalian, Yesus itu adalah manusia terkutuk yang harus mati dengan cara terkutuk. Dan jagonya lagi dia tidak pernah mengatakan dirinya itu adalah manusia terkutuk. Tapi pendiri Kristen mengatakan bahwasanya dia mati dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Kalau ada manusia matinya terkutuk, apakah itu boleh dikatakan suci? Apakah itu bisa dikatakan perkasa? Al-Quranul Karim mensucikan nama beliau. Tapi di kitab Anda itu dijadikan sebagai tontonan lelucon. Ya, dengan matinya dia dengan cara terkutuk, maka orang Kristen melenggang. Aduhai, hidup di dunia dengan ketenangan karena ada yang cukup. mewakili mereka. Cukup, Bang. Silakan. Oke. Oke, baik. Nanti sebenarnya temanya teman-teman saya tegakkan sekali lagi mengenai apa tadi, Bang Justin? Yang maksudnya belum disenggol tadi sama Bang Zuma. Temanya mengenai adalah kesucian. ya Muhammad lebih suci dari Yesus. Ya, Muhammad lebih suci dari Yesus. Tadi belum disenggol tentang atau belum disinggung tentang Muhammadnya sama Bang Zuma. Tapi tidak mengapa. Di kedepannya nanti tolong teman-teman fokus kepada temanya. Baik, tadi opening statement sudah dari Bang Justin. Silakan dari Bro Zuma. 5 menit menjelaskan kesucian Muhammad lebih suci daripada Yesus. Saya persilakan 5 menit dari berbicara. Ya, baik. Al-Quranul Karim mengatakan tentang beliau, ya. Misalnya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang kemudian cinta kepada pencipta langit dan bumi dikatakan, ketika ikut kepada baginda Rasul Muhammad SAW, maka orang-orang itu akan disucikan. Orang-orang itu akan dihapuskan dosa-dosanya. Orang-orang itu kemudian diampuni segala apa yang pernah ia lakukan. Kesalahan-kesalahan. Nah, lalu kemudian ketika berbicara mengenai baginda Rasul Muhammad SAW, saya tidak pernah mengatakan bahwa baginda Rasul Muhammad SAW itu lebih suci daripada Yesus. Ya, saya tidak pernah mengatakan itu. Meskipun memang di dalam data Al-Quran dan juga Bible, jelas Yesus itu tidak bisa dikatakan suci karena dia terkutuk. Al-Quranul Karim tidak pernah menerangkan baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah manusia terkutuk. Nggak ada. Tidak ada dikatakan Rasulullah Muhammad SAW itu datang untuk kemudian menjadi terkutuk, membebaskan umat Islam dari dosa-dosa mereka. Tidak ada. Tidak ada Rasulullah Muhammad SAW itu diajarkan kemudian bahwa dia harus mati, ya, harus mati kemudian untuk menutupi kesalahan-kesalahan umat Islam demi membebaskan umat Islam dari hukum-hukum Tuhan. Tidak ada. Sementara di kitab saudara, ketika Anda memilih tema ini, sebenarnya ini adalah kuburan buat Anda. Kenapa Yesus mati? Dengan cara apa Yesus mati? Cara mulia. Muhammad ngawur.
Bang, Ya ini cuma ini pembanding, ini tema kamu. Ya, ini tema kamu. Lanjut dulu sebentar. Ya. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW itu datang, dia membersihkan semua penyembahan-penyembahan terhadap berhala. Setelahnya tidak ada lagi yang nyembah berhala. Sementara ketika Yesus datang, setelah dia pergi, justru tempat di mana dia tinggal, itu orang-orang kemudian mengajarkan menyembah dirinya. Di Islam tidak ada mengajarkan menyembah Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada yang menuhankan dia, layaknya Yesus itu dituhankan. Sudah mau habis Bang pertanyaannya, sekaligus silakan. Pertanyaan saya kepada saudara, apa yang Anda ingin banggakan ketika Tuhan Anda itu mati dengan cara terkutuk di atas tiang salib? Silakan. Oke, selesai. Oke, selesai. Ya, sekali lagi tolong fokus kepada temanya ya, semua teman-teman. Sekali lagi baik, sekarang waktu 5 menit untuk teman-teman dari Kristen. 5 menit dimulai ketika berbicara. Saya persilakan Bang Jasin, Bang Erben. atau saya dulu. Oke, saya pakai waktu setengah ya. Jadi yang pertama ya, yang mau saya sampaikan, keperkasaan Yesus itu nyata di dalam ajarannya, di dalam mujizatnya, di dalam karyanya. Begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melakukan mujizat seperti itu di dalam Quran. Kalau Yesus tidak menjadikan orang Israel menjadi Kristen sampai hari ini, menurut saya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Muhammad juga tidak menjadikan Israel menjadi Islam. Bahkan bangsa Israel dengan Islam sekarang ini masih clash. Artinya Bro Juma sedang mempertontonkan dia tidak tahu apa-apa, ya. Baru Yesus tidak pernah menjadikan orang Kristen katanya. Buktinya murid-murid Yesus ada 12, 70, 500 orang, itulah Kristen pertama. Dan sekarang jumlah Kristen di dunia ini juga masih sangat banyak. Oke, bagi orang Kristen, cara mati Yesus itu memang dengan cara terkutuk karena terhukum. Tetapi dampak dari kematian Yesus ini begitu besar bagi dunia sampai hari ini. Buktinya orang yang beragama Kristen, yang setia kepada Yesus, 65% adalah orang yang mendapatkan penghargaan dari PBB karena karya mereka untuk kemajuan dunia. Jadi, bagi kami, Yesus yang mati di kayu salib, yang berdampak untuk keselamatan, yang berdampak untuk hidup yang kekal, jauh lebih mulia daripada manusia yang konon katanya mati diracun oleh seorang wanita karena wanita itu memiliki sesuatu yang janggal dalam dirinya terhadapnya. Menurut saya di situ. Jadi, kalau Yesus mati di salib, tetapi tidak berdampak apa-apa bagi dunia, maka saya katakan itu kematian yang konyol. Tetapi buktinya dampaknya luar biasa. Dan seorang pahlawan bisa saja mati teraniaya, tetapi dampak dari karyanya, orang lain dimenangkan, orang lain mengalami keselamatan. Jadi lebih bagus ikut kepada Yesus yang mati di kayu salib dengan cara terkutuk itu, tetapi untuk membebaskan manusia dari kutuk, daripada orang yang mati diracun, tapi tidak bisa membawa manusia masuk surga, bahkan dirinya sendiri tidak pasti masuk surga. Lanjut Bro Justin. Makasih Pak Erben. Saya akan buktikan dari Alkitab ya ketidakberdosaan Yesus. Suara saya jelas ya Bang Jeki ya? Bagus. Oke ya. Jelas. Jelas. Oke ya. Siapkan imanmu bro. Ya. Tabahkan hatimu mendengarkan ini. Ibrani 4 ayat 15 ya. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ingat ini ya, Yesus tidak berbuat dosa dari dalam dirinya. Pencobaan itu datang dari luar dirinya. Oke, kita lihat ya, apa yang malaikat saksikan. Kamu kan umat yang suka kepada malaikat ya. Saya kasih ini ya. Tapi ini Gabriel yang sejati nih. Bukan yang abal-abal nih ya. Ingat nih, ini Gabriel, Jibril, Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menanggi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah. Ya, kita lihat kesaksian dari manusia. Kisah Rasul 4 ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus. Kudus. Pertanyaan Bro, siapkan waktu bertanya Bro. Ya, kudus ya. Berapa detik lagi nih? Oke. Belum bertanya Bang, belum bertanya. Oh. Oke ya. Kemudian di Matius 27 ayat 19.
Ketika Pilatus sedang duduk dan seterusnya, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini, sebab karena dia aku sangat mencintai dan seterusnya. Dia orang benar. Ya, bahkan maling aja tahu nih, maling. Oke, cukup Bang. Ya, oke lah, banyak lah kesaksiannya. Silakan kau renungkan. Oke, baik. Ditanggapi 3 menit, Bang Zuma, Bang Hadi Selebes, monitor suaranya dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam. Ya, 3 menit untuk menanggapi dimulai dari waktu berbicara, silakan. Iya, Terima kasih Bunda. iya. Saya mulai silakan. dulu. Baik. Iya, di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad menjadi rahmat untuk segenap alam. Di dalam Bible mengatakan, aku tidak mengutus engkau Yesus hanya untuk domba-domba yang hilang di Israel. Satu diutus sebagai nabi lokal, tetapi Nabi Rasulullah Muhammad SAW menjadi rahmat untuk seluruh alam. Ayat berikutnya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Maka di dalam Al-Qur'an itu ya ayuhan nas berarti panggilan untuk seluruh manusia. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Itu panggilan untuk kaidah-kaidah tertentu. Jadi ada panggilan ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu. Itu bukti bahwa Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia. Tapi Yesus hanya diutus untuk domba-domba yang hilang di Israel. Itu bukti di dalam Bible dan bukti di dalam Al-Quran. Silakan lanjutkan Gunda. Ya, belum nyambung dengan topiknya nih, Bro. Moderator, maaf interupsi nih, Pak Handi ini. Ini bukan bicara utusan, ini bicara Muhammad lebih suci dari Yesus kan? Dulu, Bang Handi tahu di tema diskusi kita, Bang? Iya. Tahu mungkin. Nabi Muhammad dengan Yesus kan mau dibandingkan? Kalau yang nggak tahu turun. Kesuciannya, Bang. Bukan. Sebentar, nggak apa-apa. Bang Handi Selebes, sorry, saya tegaskan sekali lagi. Temanya adalah kesucian, mana lebih suci antara Muhammad dan Yesus dikatakan. Kalau saya lihat di KBBI, holy itu atau suci itu artinya kudus, saleh, keramat, sakti, alim. Ya, jadi teman-teman silakan pakai bahasa yang kita punya ya, supaya kita tidak lari dari tema. Jadi gitu ya, Bang Handi Selebes. Siapa lebih suci antara Muhammad dan Yesus? Seperti itu. Oke, Bang Zuma, silakan. Ketika bicara mulai tinggal. Oke, baik. Nah, saudara itu mengambil data dia kudus, Yesus kudus. Tapi di data lain dalam kitab Anda sendiri menerangkan, kalau Yesus itu berasal dari silsilah yang melakukan persinahan. Ya, Yehuda memperanakan Peres, Zera dari Tamar dan seterusnya. Itu keturunan yang seperti ini yang kemudian menghasilkan anak yang namanya Yesus. Anda katakan kudus. Tapi di dalam kitab Anda sendiri, perilaku daripada kakek buyutnya itu Anda bisa baca. Bergejibun data-data yang sangat-sangat memalukan dan memilukan yang dilakukan oleh eyangnya Tuhan Anda Yesus. Ini data Anda loh ya, karena Anda yang pilih tema itu. Oke, tapi kalau di Al-Quran, saking hebatnya Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan yang sebenarnya melalui Al-Quran. Dia itu laki-laki yang suci. Dari sejak dia lahir sampai dia mati, diangkat ke langit, dia itu laki-laki yang suci. Oke? Nah, seperti apapun kemudian keadaannya, ketika Anda mengatakan dia itu kudus, faktanya dia mati terkutuk. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah dikatakan mati terkutuk, dia nggak pernah. Kalau dikatakan mati diracun itu juga fitnah. Justru yang mati diracun itu kalau kita melihat di dalam kitab saudara, Yohanes 19 nomor 30, Yesus itu lebih pantas dikatakan mati diracun. Karena hanya meminum, mengecap sedikit anggur asam, lalu dikatakan dia pun mati di terjemahan lama. Hanya gara-gara minum asam anggur sedikit, mati dia. Cukup, Oke, silakan. Ya, Bang Erben atau Bang Justin menutup tanggapan 3 menit. Oke ya. Saya mau jelaskan, memang betul di dalam silsilah Yesus ada orang-orang yang berdosa, bahkan dosanya sangat-sangat memprihatinkan. Tetapi catatan yang harus diingat juga adalah bahwa Maria perawan. Artinya dia mengandung bukan karena benih biologis, tetapi silsilah itu supaya menjadi kegenapan janji Allah tentang Mesias yang memang harus datang dari garis keturunan Abraham melalui Ishak dan tepatnya Yehuda. Itu yang harus dipahami. Tadi dikatakan Yesus itu hanya untuk Bani Israel, kata Handi Selebes. Tapi saya heran, di dalam kitabmu yang kau samakan dengan Isa, kau katakan dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Saya jadi bertanya-tanya, jangan sampai dunianya Yesus bukan duniamu. Akhiratnya Yesus itu bukan akhiratmu. Atau mungkin lagi halu, nggak tahu juga aku. Baru tidak akan terjadi akhir zaman, kiamat. Sebelum Isa datang, menjadi hakim yang adil, membunuh babi, mematahkan salib, dan membunuh Dajjal. Apakah babi hanya ada di Israel?
Apakah Dajjal hanya ada di Israel? Saya tidak tahu. Saya nggak ngerti apa yang kamu pikirkan. Yang berikut dikatakan sama Bro Zuma tadi, dia mengakui bahwa Yesus yang dia samakan dengan Isa sudah naik ke surga. Tetapi pada kenyataannya Nabi Muhammad itu sudah wafat, dikuburkan, dan belum ada catatan dia bangkit naik ke surga. Jadi terima kasihlah saya kepada Bro Zuma yang mengakui Isa sama dengan Yesus. Saya mengikuti pola pikirmu, dia sudah naik ke surga. Sedangkan Nabi Muhammad, dia wafat, dikuburkan. Dan sekarang ini masih ada orang muslim yang ziarah ke makamnya. Bahkan kalau aku nonton TV, masih didoakan supaya dia diberikan tempat yang utama di surga. Itu setiap sholat maghrib dan lain-lain itu ya. Jadi itulah dulu yang mau kusampaikan sama semua pemirsa, sudah membuktikan memang bahwa Yesus itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Jadi kalau dikatakan Muhammad lebih mulia daripada Yesus, menurut saya tidak tepat. Jadi ikutlah yang mulia, jangan yang hina. Ikutlah yang di surga, jangan yang masih meninggal. Ikutlah yang tak berdosa, janganlah ikut orang yang disuruh untuk mohon ampun dosanya yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Itu saja dari saya. Tambahkan Bro Justin, monggo. Di pause dulu waktunya, saya mau buka ayat Quran atau sudah habis? Ada 3 menit kayaknya. 3 menit. Sama sudah berakhir teman-teman. Oh, silakan. Sekarang waktunya teman-teman Kristen bertanya 3 menit, ditanggapi 5 menit. Pertanyaannya lebih spesifik lagi Bang, supaya kita lebih terarah. Seperti itu. Sedikit usul Tidak Bang, melebar kalau ya. gini, tadi kan saya kehabisan waktu karena saya buka-buka ayat. Kalau buka kan mereka tidak sama sekali, mereka sama sekali tidak pernah buka ayat. Usul saya begini, saran saya, kalau ada yang sedang buka ayat, di pause dulu waktunya, baru setelah Oke. kami menjelaskan itu baru. Oke, disepakati ya, Bang Zuma dan Bang Handi Celebes. Kalau buka data, dikasih tahu saya pause. Sepakat? Ya, ya. Siap. Oke, baik. Lanjutkan. Silakan 3 menit, Bang Justin, Bang Erben bertanya. Dimulai dari di pause berbicara. dulu. Saya mau buka Al-Quran ya, izin open cam. Nah. Oke, sebentar ya. Sebentar dulu, saya lihat catatannya. Nah, ini ayat Quran ya, surah 40 ayat 55, surah 48 ayat 2 ya. Oke, ini surah 47 dulu ya, surah Muhammad ya. Ayat 19, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan mohon ampun atas dosamu ya. Ini bicara kepada Muhammad ya. Terus kemudian surah 40 ayat, sebentar, surah 40 ayat 55. Saya belum jelaskan, saya baru bacakan, di pause dulu. Oke, surah 40 ayat 55. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar dan mohon ampun untuk dosamu. Waktunya. Enggak, di pause dulu. Terus saya baru bacakan nih, saya belum, surah 48 ayat 2. Jadi sudah ada 2 ayat ya, surah 48 ayat 2, surah Al-Fat. Nah, agar Allah memberikan ampunan kepadamu dalam kurung, siapa? Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Oke, silakan waktu dijalankan. Pertanyaan saya, ya, tadi saya sudah menunjukkan data di dalam Alkitab bahwa Yesus tidak berdosa. Saya bisa berikan data yang lain, kesaksian banyak orang, termasuk Yesus juga menegaskan ketidakberdosaannya. Ya, kalau masalah kematiannya bisa kami jelaskan yang menyebabkan kenapa dia harus seperti itu mengalami kematian. Tapi masalahnya adalah dia suci atau tidak, kan itu. Nah, tetapi dari Quranmu sendiri saya menunjukkan fakta tekstual eksplisit bahwa Muhammad memiliki dosa. Oke? Ya, dan yang menarik adalah di surah 4 ayat 80. Barang siapa menaati Rasul dalam kurung Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Nah, menaati Muhammad sama dengan menaati Allah. Surah 48, surah Al-Fat ayat 13. Ya, barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, nah, akan mendapat apa itu? Neraka. Ayat 17. Ya, surah 48 ayat 17. Dikatakan di sini. Nah ya, di bagian pertengahan, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga dan seterusnya. Bagaimana mungkin orang yang berdosa ini kok menentukan keselamatan surga dan neraka? Ketaatan macam apa yang sedang kalian mau jelaskan? Ketauhidan macam apa yang sedang mau kalian jelaskan? Itu pertanyaan dari saya. Silakan disambung Pak Erben. Oke, dikatakan di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sesuai dengan Quran 3 ayat 36, dikatakan bahwa semua manusia yang dilahirkan wanita telah dijamak oleh setan.
kecuali Isa atau kau samakan dengan Yesus. Kalau hanya Yesus keturunan wanita yang tidak dijamah setan, berarti selain Yesus sudah dijamah oleh setan. Selain Yesus itu sudah dijamah setan. Terus, manakah yang lebih layak diikuti? Yang tidak dijamah setan atau yang sudah dijamah? Yang tidak berdosa atau yang berdosa? Silakan dijelaskan. Terima kasih. Cukup ya. Moderator? Oke. Iya. Ya. Oke, silakan dijawab 5 menit, Bang Zuma sama Bang Andi Salebes. Dimulai ketika berbicara, silakan. Ya, sedikit Bung Iya, Zuma. silakan. Jadi barangkali dia tahu bahwa sejak masih kecil Rasulullah Muhammad SAW sudah digelari Al-Amin. Tidak ada manusia digelari Al-Amin, artinya tidak pernah dusta. Dan itu berlaku nanti diangkat jadi Rasul, baru para kafir-kafir Quraisy itu baru mencabut itu. Artinya apa? Karena sudah tidak mengimani, utamanya Abu Lahab. Tidak mengimani, walaupun dia percaya. Pada suatu ketika, bahwa kau akan dimakan oleh singa. Begitu dia ucapkan itu, dan apa yang terjadi? Betul itu terjadi, dia akan termakan oleh singa. Rasulullah tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Maka digelari Al-Amin. Tidak ada manusia satu yang pernah mendapat gelar dari Allah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nah, orang yang dapat dipercaya artinya orang itu jujur. Nah, sifat seorang nabi dan rasul adalah tabligh, amanah, fatwana, sidik. Jadi tabligh menyampaikan, amanah itu adalah apa yang disampaikan oleh Allah atau oleh Jibril. Dia sampaikan apa adanya. Sidik, orang yang percaya. Jadi ciri-ciri Nabi itu, semua Nabi sebenarnya seperti itu. Semua Nabi itu memiliki 4 sifat itu. Maka sifat-sifat itu melekat pada semua Nabi. Tentang ajaran untuk bertaubat. Ajaran untuk bertaubat pertanyaannya tadi. Itu orang yang sombong, orang-orang yang tidak pernah mengaku dirinya pernah bersalah. Hanya orang-orang sombong yang tidak pernah mengaku dirinya pernah bersalah. Kecuali Rasulullah. Karena Nabi-Nabi itu adalah orang-orang yang maksum, orang-orang terpelihara dari dosa. Sehingga Rasulullah termasuk orang-orang yang suci. Itu berdasarkan Al-Quran. Tetapi di biar Anda, Matius 16:28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Coba buktikan, siapa yang hidup sesuai dengan Matius 16:28. Silakan Guru dari Cambut. Iya. Jadi yang pertama, data yang Anda bawa dari Al-Quranul Karim. Mohonlah ampunan untuk dosamu. Bukan berarti Rasulullah Muhammad SAW itu berdosa. Tetapi dia dikasih garansi. Ya, dia dikasih garansi bahwasanya dosanya akan diampuni. Bukan berarti dia itu sudah memiliki dosa lantas kemudian dikatakan bahwasanya dia itu memohon ampun. Itu yang pertama. Kemudian ketika Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan dia itu memiliki dosa atau memiliki kesalahan seperti yang Anda ambil dari Al-Quranul Karim, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas orang-orang mukmin, dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Ini artinya bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu diberi kuasa kepada dirinya untuk memohonkan ampunan terhadap orang-orang mukmin dan orang-orang yang beriman, laki dan perempuan. Artinya ketika dikasih jalan untuk kemudian mohon ampunlah terhadap dosamu, itu bukan berarti dia punya dosa, tetapi dikasih garansi oleh Allah bahwasanya ketika engkau memiliki dosa, maka mohon ampun, aku akan mengampuni dosamu. Kenapa dikatakan seperti itu? Supaya tidak ada orang yang menuhankan beliau. Artinya beliau Rasulullah SAW itu adalah manusia biasa sama seperti makhluk yang lain. Jadi tidak bisa kemudian itu dia didudukkan sebagai Tuhan. Layaknya Yesus yang dianggap kudus, tapi fakta di dalam kitab saudara dia tidak kudus. Matinya pun terkutuk dia. Lahirnya saja sudah kayak begitu hinanya. Lahirnya di kandang. Begitu besar juga demikian adanya. Mati di atas tiang salib. Itu penghinaan apa lagi? Masih ada penghinaan yang lebih nista daripada itu? Tidak ada lagi penghinaan yang lebih nista terhadap Yesus selain apa yang diimani oleh teman-teman Kristen. Nah, ini saudara harus pahami dengan baik. Saya kira begitu ya. Oke. Waktu saya masih ada. Oke, makasih. Habis Bang, habis. Oke, ditanggapi Oke, 3 menit Bang Erben Justin Peter, dimulai ketika berbicara. Silakan. Ayo Bro Justin duluan.
Oke ya, jadi saya mau buka ayat Alkitab, tapi terlalu banyak ya. Sedangkan mereka tidak sedikit pun menunjukkan ayat Quran mereka untuk menunjukkan, membuktikan kesucian Muhammad. Yang ada justru memalukan, maaf Bang Suma ya. Anda menggunakan tafsir bebas. Apa hak Anda memunculkan tafsir seperti itu? Saya lanjutkan ya, saya bacakan ayatnya ya. Kesaksian, bahkan Allah Bapa sendiri bersaksi ya. Matius 3 ayat 15 nih. Nih, ya. Ini perkataan Yesus. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, pada Yohanes Pembaptis, biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, artinya Yesus melakukan banyak hal, termasuk dibaptis untuk pertobatan, bukan berarti Yesus berdosa. Sesudah ayat yang ke-16, sudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setelah manusia berdosa, tidak seorang pun berkenan di hadapan Allah secara hakikat kemanusiaan. Semuanya najis, berdosa. Dan kita ingat ya, kesaksian hukum Taurat tentang Yesus Kristus. Ingat, Yesus Kristus adalah korban bagi penebusan. Nah, di dalam Imamat 22 ayat 1, semua korban haruslah sempurna. Ini kau catat nih. Ya, kalau bicara milah Ibrahim, milah Musa, kami jagonya. Bukan ngomong sunat, bukan. Ingat ya, kesaksian hukum Taurat tentang Yesus. Semua korban haruslah sempurna. Dan korban haruslah tidak bercelah. Keluaran 12 ayat 5. Keluaran 29 ayat 1, Imamat 4 ayat 3. Masih kurang. Ya. Korban penghapus dosa. Bicara itu yang terkudus, Imamat 4, Imamat 7 ayat 1, serta Lukas 1 ayat 35. Ini baru kesaksian hukum Taurat. Kesaksian Mazmur. Ya, mengatakan bahwa Mesias itu adalah korban bagi keselamatan kita. Mazmur 40 ayat 6. Kesaksian nabi-nabi banyak sekali. Banyak sekali. Tidak ada kesaksian nabi di Alkitab kami. Nabi itu punya istri sekian, punya ini, membunuh. Nggak ada, bro. Kurang lagi kesaksian. Saya kasih kesaksian dari setan ini. Setan juga nggak segoblok-goblok amat. Mengakui Yesus itu yang kudus, Markus 21 ayat 24, Lukas 4 ayat 34. Bukan berarti kesaksian setan itu menjadi dasar iman kami, tidak. Setan itu bagi kami goblok. Segoblok-gobloknya setan, makhluk tahu Yesus itu kudus. Ya, bahkan Islam pun, Quran pun bisa mengatakan Yesus itu, Isa itu tanda penyataan bagi dunia. Saya bisa buktikan itu. Masih ada berapa menit, Bung Jeki? Oke, cukup Bang. Ya, makasih ya. Habis, selesai. Ditutup tanggapannya dari teman-teman muslim, silakan. 3 menit dari berbicara. Iya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya beliau akan mensucikan jiwa manusia. Lakad surahnya biar saya catat Bang, maaf saya potong. Suratnya. Ali Imran ayat 164. Oke, makasih. Ya, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman kepada Allah, mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kepada kitab dan hikmah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dia datang untuk mensucikan. Oke, itu yang pertama. Kemudian di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 di situ diterangkan lagi, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab yang hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sesuatu yang suci dipakai mensucikan itu udah pasti satu paket. Tapi sesuatu yang kotor dipakai mensucikan tidak mungkin. Air yang kotor dipakai mensucikan itu nggak mungkin. Tapi air yang bersih dipakai mensucikan itu udah pas. Anda mengatakan Yesus itu suci, kudus, tapi sayangnya dia dibaptis. Menandakan dia mengalami pertobatan. Dari apa? Kenapa dia dibaptis? Karena dia betul mengatakan beberapa data bahwa dia mengatakan hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Tidak terbukti. Oke? Dia mengatakan segala manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Berarti dia menuduh keturunan eyangnya, ibunya sebagai pencuri dan perampok. Dosa besar. Itu yang perlu Anda pahami. Silakan Bang Husaimah. Oke, terima kasih. Di dalam surah Al-Hasab ayat 21 bisa dibaca. Sungguh telah pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.
Jadi tidak mungkin Allah memberitakan bahwa Rasulullah menjadi suri teladan contoh bagi umat Islam yang beriman. Nah, di situ kita bisa mengambil suatu hikmah bahwa apa yang dilakukan umat Islam yang taat ya, umat Islam yang taat itu mengikuti akhlak Rasulullah. Itu di surat Al-Asr ayat 21. Di ayat lain, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh dan teladan bagi kita semua. Dengan demikian, bahwa pantas kalau Rasulullah adalah teladan kita. Jadi apa yang dilaksanakan umat Islam yang taat ya, umat Islam yang taat itulah cerminan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Waktunya Contoh sudah habis, Bang Andi. Oke. Makasih. Waktunya sudah habis. Oke, baik teman-teman, kita udah kelar season kedua. Silakan pertanyaan sekali lagi dari teman-teman Muslim, 3 menit kepada teman-teman Kristen dan ditanggapi 5 menit oleh teman-teman Kristen. Silakan dimulai ketika berbicara. Ya, Silakan, Bang. saya Matius 16:28. Aku berkata kepadamu, sungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Di mana siapa yang hadir melihat Yesus sebagai raja di kerajaannya selama masih ada di dunia. Pak, Apa ini? mohon maaf Pak Handi, waktunya saya restart. Mohon maaf, apa yang Bapak sampaikan itu tidak relevan dengan tema, Pak. Jadi berkaitan dengan kesucian Yesus, Pak. Berkaitan dengan kesucian Yesus dan kesucian Nabi Muhammad. Kalau siapa yang tidak hadir kan nanti beda, Pak, pembahasannya. Oke. Waktunya saya restart, tenang aja. Tunggu rendah dulu. Oke, baik. Di dalam kitab saudara ya, di dalam kitab saudara dikatakan begini. Pengakuan Yesus menurut teman-teman ya. Yohanes 8 nomor 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Tapi yang saya lihat, mohon maaf ini ya, yang saya lihat orang Kristen itu selalu mengatakan percaya kepada Yesus hingga mereka jatuh kepada penyembahan terhadap Yesus. Pertanyaan saya, apakah di sini ada kebohongan? Kalian sudah percaya, tapi kenapa kalian bermatian? Kenapa kalian mengalami maut? Ini yang bohong penulis kitab Anda ini atau yang Anda anggap suci tuh? Aku berkata, aku di sini Yesus. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut, artinya mati, tidak akan mengalami mati sampai selama-lamanya. Tetangga saya baru-baru mati kok, dan dia percaya kepada Yesus. Ini yang bohong siapa nih? Penulis kitab kalian atau Yesus? Silakan. Masih ada waktunya 1 menit lagi. Silakan. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 15:25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Apakah seorang nabi dan rasul atau Tuhan mengatakan orang sebagai anjing itu sesuatu yang pantas, sesuatu yang suci, sesuatu yang bisa dicontoh? Silakan. 15. Ya, Matius 15:25. 15:26. 10 detik, cukup? Cukup ya? Masih ada 5 detik lagi. Oke, baik. Kalau sudah, silakan teman-teman Kristen 5 menit. Tadi pertanyaan pertama, Yesus mengatakan, itu yang saya catat ya, Yesus mengatakan yang percaya kepada aku akan hidup, kenapa bermatian? Yang kedua, Yesus mengatakan kepada seorang perempuan itu anjing. Ya, kira-kira begitu. Saya belum bisa menemukan korelasi pertanyaannya dengan tema, tapi tolong teman-teman, Bang Erben tetap diarahkan dan Bang Zuma diarahkan kepada kesucian. Oke, silakan 5 menit dari sekarang. Itulah kesucian Yesus. Ketika dia mengatakan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Memang orang Kristen mati, tetapi dia mati masuk Firdaus. Dan nanti di akhir zaman, Yesus akan membangkitkan mereka. Itulah yang disebut tidak mati selama-lamanya. Dan masuklah mereka yang dibangkitkan Yesus itu ke surga. Beda dengan yang bukan pengikut Yesus. Begitu mereka mati, mereka mendatangi neraka dulu. Bisa ribuan tahun, mungkin jutaan tahun, mungkin miliaran tahun. Kalau diselamatkan, ya urusan mereka. Itu yang pertama. Jadi tidak mati selama-lamanya. Karena memang Yesus datang membangkitkan. 2 Tesalonika 4:16 itu ya. Baru dikatakan tadi Matius 15 ayat 25 ya. Yesus hanya untuk domba Bani Israel katanya kan. Tapi kalau ayat itu dibaca, buktinya
wanita Samaria itu yang datang kepada Yesus akhirnya ditolong Yesus. Jadi kalau ayat Alkitab atau hanya perkataan Yesus hanya di ayat itu, maka betul lah kan bisa lebes. Tapi sayangnya ada ratusan ayat lain yang menjadi sumber acuan Kristen, di mana Yesus katakan, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun. Baru dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga mengaruniakan anak yang tunggal. Dunia loh, bukan hanya orang Israel. Baru Yesus juga bilang, beritakan Injil kepada segala bangsa. Jelas sekali ya. Jadi masalahnya ayat itu tidak dibaca utuh, yang berikut, yang membaca ayat itu, dia pikir bahwa ayat Alkitab hanya itu. Itu yang membuat jadi tidak nyambung. Oke lanjut Bro Justin. Ya, bisa di-pause waktunya. Saya mau tunjukkan data ya. Oke, saya lihat ya. Ya, Yohanes 8 ayat 51 tadi kan berhubungan dengan Yohanes 11. Kalau Anda baca minimal itu kitabiah ya, jangan ayatiah atau perikopiah. Gini ya, jawab Yesus ya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, mereka menjawab percaya. Nah, saya mau bacakan dulu, waktunya jangan di ini dulu. Kita mundur ke Yohanes 8 ayat 3 ya. Ini belajar Alkitab nih ya. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, karena orang Israel tahu ya, kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus dan seterusnya, ayat 5. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, oke ya, saya bacakan satu ayat lagi supaya sekalian nanti waktunya dijalankan. 1 Yohanes 3 ayat 8. Ini bicara tentang kelahiran baru, syarat untuk hidup kekal. Nah ini ya, 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia. Dan seterusnya. Oke, jadi gini, silakan waktu dijalankan. Jadi yang Pak Erwin sampaikan tadi, jelas membantah apa yang kau maksudkan dalam pikiranmu, seolah-olah kematian itu maut itu hanyalah konteksnya kematian fisik. Tidak. Di dalam iman Kristen, kematian itu bukan bicara hanya fisik, tapi kematian roh dan kematian kekal. Fisik dan roh akan disatukan dan dihukum selama-lamanya. Kematian itu artinya keterpisahan dari Allah. Nah, yang Yesus lakukan adalah memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Tapi itu harus diawali dari melepaskan dosa asal, dosa kutukan itu di dalam daging manusia. Makanya di Ibrani 2 ayat 14 itu dikatakan anak-anak darah dan daging. Itu yang dari situ dulu prosesnya. Kemudian setelah kutuk itu dilepaskan, manusia memiliki kekudusan sebenarnya. Kematian itu bukan dianggap sebagai hukuman. Lalu kemudian manusia itu akan dilahirkan dari roh, dalam roh karena percaya kepada Yesus Kristus. Jadi orang Kristen mampu menjelaskan kematian secara fisik, kematian secara roh, dan kematian secara kekal. Kami sudah saat ini mengalami kehidupan kekal secara roh. Barang siapa yang beriman kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus, maka keselamatan itu akan kami terima. Jadi ini yang Anda tidak paham tentang hal ini. Nah, kalau bicara tentang yang tadi ya, yang Pak Handi saya pikir tidak bisa tanggapi karena terlepas dari konteks ya. Nanti mungkin Pak Handi bisa direct message atau bikin saya terpisah, kita akan jawab masalah itu. Jadi itu saja dari saya. Jadi bro, jadi ketika Yesus mengatakan wanita itu anjing kan, memang bagi orang Yahudi, orang Samaria itu dianggap anjing. Justru peristiwa itu membuktikan bahwa anggapan orang orang Yahudi kepada orang Samaria itu sebagai anjing, dipulihkan oleh Yesus dengan panggilan kemudian ibu. Jadi Yesus sedang memulihkan bahwa orang Samaria itu dipandang berharga oleh Yesus. Oke ya, jadi itu harus dipahami sama Bro Celebes itu. Kemudian ayatnya itu harus dibaca seterusnya, di mana Yesus memanggil wanita itu sebagai ibu. Hai ibu besar imanmu. Oke, saya pikir sudah. Sedikit lagi, lumayan masih 20 detik. Oke, jadi ikutlah Yesus yang memulihkan pemikiran yang negatif menjadi positif. Ya, saya mau soroti tadi yang ini, Bro Juma. Aku ayat dari surat Al-Juma itu yang kamu sebutkan tadi, Bro, yang menyucikan itu Muhammad atau ayat-ayat yang dibacakan Muhammad? Iya benar. Ayat-ayat Quran itu. Cukup? Iya betul. Iya. Oke, cukup. Yang Silakan menyucikan ditanggapi itu 3 menit. bukan Muhammadnya ya. Oke, cukup Aku baca, Bang. teman-teman ya. Oke, Bro Zuma dan Bang Handi Celebes 3 menit menanggapi, silakan. Baik. Jadi gini, ketika saudara mencoba menutupi apa yang ada di dalam Yohanes 8 nomor 51, itu tidak akan bisa kemudian Anda lolos dari sana. Artinya gini, roh seseorang itu tidak akan pernah mengalami maut. Roh itu selamanya hidup. Yang dimaksud di sini adalah kematian jasad, Bung.
Makanya di original teksnya itu sangat jelas dikatakan tanaton. Tanaton itu kematian yang merujuk kepada daging, kepada manusia, kepada makhluk anak keturunan Adam. Au meteorese artinya selama-lamanya kamu tidak akan pernah melihat kematian. Kematian apa Anda katakan? Kematian jasad. Kristen mati jasadnya. Kematian roh. Lah semua orang tidak akan pernah mati rohnya. Jangan Anda pikir orang masuk ke liang lahat itu rohnya juga mati. Tidak. Tetap aja hidup. Jadi ini saya katakan kepada saudara, Yohanes 8 nomor 51, yang berbohong di sini, orang yang Anda katakan kudus itu, atau penulis kitab saudara. Kalau yang Anda katakan kudus itu yang berbohong, berarti dia tidak kudus lagi, makanya dibaptis. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti perkataanku, ia tidak akan mengalami maut. Sampai selama-lamanya. Anda katakan maut dalam arti rohani. Rohani itu tidak pernah mati, Bung. Jadi mati yang dimaksud sini adalah jasad, tapi faktanya Kristen bermatian. Siapa yang pembohong, siapa yang pendusta? Silakan Kanda. Saya mengambil ayat itu bahwa akhlak seseorang menjadi teladan, saudaraku. Jadi akhlak seseorang kalau sudah dalam konsep binatang itu kasar. Beda keras dengan kasar. Kalau sudah mengambil kata-kata binatang, anjing, babi, itu sudah kasar. Itu tidak pantas untuk diucapkan seorang yang dijadikan panutan dan teladan. Jadi, kalau saudara mengatakan suci, Wanda, tidak. Di situ sudah lari dari kesucian karena akhlaknya tidak mencerminkan seorang yang pantas untuk dijadikan panutan dan teladan dalam hal berkata-kata, dalam hal bersikap. Nah, seperti itulah faktanya, bahwa kesucian itu bukan hanya dicerminkan dari apa perbuatannya, tetapi perkataan pun bisa kita lihat dari seseorang. Kalau seseorang ucapannya itu anjing, babi dan sebagainya, itu membuktikan siapa karakternya siapa itu yang diambil. Nah, seperti itu, maka kesucian akan jelas. Waktunya sudah habis. Ya, ditutup tanggapannya teman-teman Kristen 3 menit, silakan. 3 menit tutup tanggapan, silakan. Ini sudah babak yang ketiga. Silakan. Saya mau 3 open menit. cam boleh? Ya, boleh. Ya, ini pelajaran memahami teks ya, bahasa Yunani ini ya. Saya mulai ya. Thanatos itu di sini dilihat ya. Ya penggunaannya ya, death kematian, physical or spiritual. Ya, lihatnya physical or spiritual death. Ya, figuratively, secara figuratif, separation from the life. Lihat, salvation of God forever by dying without first experiencing death to self to receive his gift of salvation. Jadi Anda itu salah memahaminya, atau Anda memang sengaja memelintir. Di tempat kami yang suka memelintir itu iblis laknatullah. Itu terkait kisah kepada Adam dan Hawa ketika iblis itu memelintir ayat-ayat Alkitab, ayat firman Tuhan, bukan ayat firman Tuhan, perkataan firman Tuhan terhadap Hawa. Iblis juga memelintir, sukanya melintir, tapi saya nggak mau membahas iblis ya. Jadi marilah jangan menjadi iblis dengan suka memelintir, bro. Di sini jelas. Oke? Jadi saya pikir dari saya itu dulu. Saya pikir nggak ada perkembangan di diskusinya. Ya. Dari tadi tidak mampu menjelaskan, membuktikan bahwa Yesus itu berdosa. Ya. Jadi kesaksiannya terlalu banyak. Bahkan Quran sendiri menyaksikan itu. Mau saya buktikan. Saya nggak enak lah. Masa saya lebih Islam dari kalian? Kan nggak mungkin. Kalian yang lebih Islam, kalian buktikan mengapa Allah itu menganugerahi Yesus itu Al-Masih, katakanlah. Berarti kan Yesus itu famous, terkenal. Dari saya itu, Pak Irben silakan. Bahkan kalau Bro Juma membaca ayat yang tadi secara utuh, itu lebih menggemparkan lagi, karena Yesus ngomong di ayat 56, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hari-hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Luar biasa, kenapa? Karena Yesus sudah ada sebelum Abraham ada di sini. Ya. Kenapa? Karena Yesus itu sebelum dia menjadi manusia, dia sudah pernah teofani, tapi itu bukan topik kita malam hari ini. Jadi saya hanya menegaskan memang bahwa Yesus ini adalah wow dan wow, luar biasa. Jadi ikutlah kepada Yesus yang memang memberikan hidup yang kekal, memberikan kemenangan atas maut, bukan yang ada di dalam maut. Oke, saya pikir udah jelas sekali yang disampaikan sama Bro Justin tadi tentang Yohanes itu tadi ya. Ya, jadi tidak akan mati selama-lamanya, memang demikianlah artinya. Masih ada waktunya? Habis? Ah, udah habis. Oke. Udah. Ya, baik teman-teman. Ya,
tiga season atau 3 babak sudah berlangsung. Kita akan ke babak terakhir teman-teman sebelum closing ya. Sebelum closing. Jadi gini, tolong dijawab karena memang tadi nanti akan ke situ-situ saja ya, akan ke situ-situ saja bahan diskusi teman-teman. Saya harap babak ini teman pertanyaannya akan saya berikan sama ya teman-teman. Mengapa Yesus itu suci dan mengapa Muhammad itu tidak suci? Begitu juga dengan teman-teman yang Muslim, ya. Begitu juga teman-teman yang Muslim, mengapa Muhammad itu suci dan Yesus itu tidak suci dan pasti tidak suci, ya. Bisa dipahami pertanyaannya teman-teman kira-kira? Karena kalau tadi di sana itu udah stuck gitu, ya. Ada yang dijawab, ada yang tidak dijawab. Tapi di babak terakhir ini sebelum closing statement, silahkan dijawab dari teman-teman Kristen. Yesus pasti suci dan Muhammad tidak suci. Begitu juga dengan teman-teman Islam, Muhammad yang suci dan Yesus pasti tidak suci. Mengapa? Oke, teman-teman, bisa dipahami, Bang Erben? Bang Ya, Zuma, sebagai tapi babak saya terakhir. Bisa bang. Ya, saya bisa memahami, tapi saya juga ingin ke moderator, saya bicara moderator, tolong lebih adil, karena kami sudah belasan ayat, bahkan lebih dari 20 ayat kami kasih berikan ke mereka, membuktikan bahwa Yesus itu tidak berdosa, tidak ada fakta teks itu. Mereka Oke, tidak baik. satupun mampu mengimbangi kami, masa cuma satu ayat. Muhammad itu pemulti Oke, tafsir, saya pikir moderator harus adil dong, saya nggak terima kalau gini. oke. Silakan. Ya, Oke, baik. kita bertanya Saya harap sekarang kan? Ya, sabar teman-teman. Kita harap di season ini teman-teman kalau memang datanya sudah di luar kepala nanti saya bantu bukakan, tinggal disebut aja waktunya saya pause. Ya, seperti itu. Saya harap babak terakhir ini lebih tajam lagi argumentasinya dan pertanyaannya betul-betul dipertajam sekali lagi. Ya, teman-teman ya. Oke, saya mulai dari Oke, saya mau bertanya sama Bro Juma dari surat Al-Jumu'ah ayat Oke, bentar Bang. ya, Berarti ini pertanyaan teman-teman ini ya, teman-teman Kristen yang bertanya ya. ya. Dari surat Al-Jumu'ah nomor 62 dikatakan begini Bro Jum. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajar kepada mereka kitab dan hikmah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Yang mau saya konfirmasi dari Bro Juma, yang menyucikan orang-orang itu Muhammad atau ayat-ayat suci yang disampaikan oleh Muhammad atau dibacakan Muhammad. Karena Muhammad juga ada yang mengatakan nggak bisa baca, tapi di sini disebut membacakan. Mohon Bro Juma konfirmasi, yang menyucikan itu Muhammad atau ayat-ayat kitab yang dibacakan. Terima kasih. Ya, pertanyaan kedua. Tadi saya juga mau nanyakan itu ya. Oke, makasih Pak Erben. Pertanyaan kedua, di dalam Sahih Muslim buku 4, hadis nomor 1212, di sini dikatakan ya, ketika Aisyah melaporkan Nabi suci, ini saya pakai Google Translate ya dari hadiscollection.com. Semoga damai bisa bertanya, ini saya bacakan dulu data, mau di-pause waktunya. Memasuki rumah saya ketika seorang wanita Yahudi bersama saya dan dia berkata, tahukah Anda, maksudnya Muhammad ya, bahwa Anda akan diadili di kuburan utusan Allah? Semoga damai bisa gemetar dan seterusnya, dan berkata, nah ini Muhammad berkata nih, hanya orang Yahudi yang akan diadili. Aisyah berkata, kami melewati beberapa malam dan kemudian Rasulullah berkata, tahukah kamu bahwa telah diwahyukan kepadaku? Nah, ku ini Muhammad. Kamu akan diadili dalam kubur. Nah, Allah berkata kepada Muhammad kan? Kemudian Aisyah berkata, saya mendengar Rasulullah. Jadi Allah berkata kepada Muhammad, dia akan diadili, silakan jalankan waktunya. Dan ada hadis-hadis lain mengatakan hal tersebut. Muhammad juga akan diadili. Jadi ini kan jelas ya. Kalau tadi di ayat Al-Quran Anda juga mengatakan Muhammad itu memiliki dosa, kan seperti itu secara literal. Jangan pakai tafsir Al-Zuma dong, nggak boleh dong Mas Zuma. 1,5 menit lagi, Bang. Kan Pak Ibu mau bertanya pertanyaannya? Ya, pertanyaannya sebenarnya gini ya. Apa tuh? Aku ada baca hadis, Bro. Ada beberapa hadis ini tentang Nabi Muhammad dengan Aisyah. Katanya masih main boneka, Bro. Menurut Bro Juma itu gimana itu? Apakah itu bisa dijadikan acuan seorang yang suci atau bagaimana? Saya hanya bertanya karena ada Sahih Bukhari volume 7 buku 62 nomor 64, Sahih Bukhari volume 7 62 nomor 65, nomor 88 dan seterusnya. Sahih Bukhari ada. Ada juga ini beberapa Sahih Muslim juga ada. Ya, Sunan Abu Daud nomor 49 dan seterusnya. Bro Juma lebih tahu lah itu. Saya hanya bertanya itu, bagaimana Bro Juma menjelaskan itu sebagai teladan kesucian untuk kita di masa kini? Karena Bro kan seorang pengikut Nabi itu ya, Bro lah aku tanya. Aku hanya bertanya aja. Terima kasih Bro Juma. Thank you. Ya, saya tambahkan. Dan juga ada beberapa ya, seperti berperang, membunuh, dan seterusnya. Udah clear. Waktunya udah habis. Bang Justin, waktunya udah habis. Silakan 5 menit dijawab teman-teman Muslim, silakan.
Iya, yang pertama pertanyaan saudara. Silakan, Bismillahirrahmanirrahim. Bang Andi. Iya, suara saya kedengaran nggak nih? Cek. Dengar aman. Bang, Oke. jawabannya yang belum kedengaran, silakan. Ya, jadi Al-Jum'ah itu jelas mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan kepada umat manusia bagaimana manusia itu kemudian bisa suci gitu loh. Makanya ketika saudara bertanya, apakah ayat-ayat ini yang mensucikan dia? Yang mensucikan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang kemudian yang menentukan seseorang itu suci atau tidaknya seseorang. Tapi melalui siapa? Melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diterangkan di dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Maka ikutilah aku. Apa akibatnya mengikuti Rasulullah? Allah akan mengampuni dosa-dosa manusia. Ya, itu dia saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi yang sangat menarik, dan kita bisa melihat bagaimana Bro Edi sangat luar biasa dipakai Tuhan. Dia bisa membawakan setiap data-data yang semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya, dan pada akhirnya membuat Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya menjadi kepanasan dan membuat mereka seperti tidak tahu mau menyanggah atau membantah setiap argumentasi bahkan juga narasi dari seorang Bro Edis ini. Dan bahkan kalau kita mengikuti dari awal mulainya diskusi debat ini, di mana Ustadz Suma ini seperti mau menjebak ya, akan tetapi pada akhirnya Suma sendiri terjebak dengan pertanyaannya, dengan argumentasinya, bahkan bersama dengan narasi dan setiap data yang dia bawakan. Hal ini karena apa ya? Karena memang benar tujuan Ustadz Suma berdiskusi atau debat bukan untuk mencari suatu kebenaran atau bukan untuk mencari suatu jalan tengah seperti itu, tapi hanya dimana dia hanya berniat untuk terus menyerang iman kekristenan dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab yang dia comot sana sini dan kemudian dia tafsirkan dengan sesuka hatinya sendiri, dan dia jadikan hal itu untuk terus menyerang iman kekristenan. Karena kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu kitab-kitab lain di luar Alkitab untuk menyempurnakan Alkitab kami seperti itu. Karena Alkitab kami merupakan kebenaran firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami seperti itu. Ya, dari diskusi ini kita bisa melihat bagaimana karakter juga ya, karakter dari masing-masing pribadi dari Bro Edis dan juga pembawaan dari seorang Ustadz Suma. Ketika mereka beradu argumentasi, pasti akan ada suatu gesekan dan juga clash-clash yang mengakibatkan akan ada satu pihak yang akan kepanasan, emosi, dan juga melakukan banyak cara untuk melawan atau menyerang lawan debat seperti itu. Jadi bukan melawan berdasarkan argumentasi, tapi menyerang pribadi. Yaitu kadangkala yang sering juga dilakukan oleh saudara kita, yaitu Ustadz Suma di dalam suatu diskusi atau debat yang dimana ketika dia mengikutinya seperti itu. Ya, tapi kita berdoa terus biarlah kebenaran yang disampaikan oleh para apologet Kristen, hamba Tuhan itu boleh menggugah kehidupan mereka, supaya mereka bisa juga melihat dan merasakan kasih Kristus yang begitu luar biasa yang dinyatakan melalui kehidupan kita seperti itu. Ya, saya jadi teringat dengan satu bagian firman Tuhan yang ada di dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku yang terkasih, pemberitaan Injil di Roma menjadi sesuatu yang sangat sulit dan menakutkan bagi orang-orang Kristen pada saat itu. Sama halnya juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Injil diidentifikasi dengan seorang tukang kayu, Yahudi miskin dan mati tersalib. Sedangkan bangsa Romawi ini tidak pernah menghargai bangsa Yahudi, dan penyaliban merupakan hukuman mati yang paling hina untuk penjahat pada masa itu. Oleh sebab itu, berita Injil sangat diremehkan, dan hal ini menciutkan nyali orang-orang Kristen untuk memberitakan kebenaran atau kabar gembira atau Injil itu sendiri. Dan melalui suratnya, Paulus mengingatkan dan menguatkan jemaat untuk tidak malu untuk terus menyampaikan, mewartakan Injil. Kenapa? Karena yang pertama, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hal ini berarti bahwa tidak ada keselamatan selain di dalam Injil itu sendiri atau Yesus Kristus itu sendiri.
Orang Roma sangat sombong akan kelebihan mereka, tetapi apa yang dianggap membanggakan bagi mereka tidak dapat menyelamatkan mereka. Terus yang kedua, karena Injil menyatakan kebenaran Allah. Kehebatan orang Roma tidak dapat menolong mereka untuk hidup benar, tetapi sebaliknya mereka makin terjerumus dalam dosa dan tidak dapat lepas darinya. Sedangkan Injil bukan hanya menuntun orang kepada keselamatan, tetapi melainkan juga menuntun orang untuk hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, karena perbuatan baik sebanyak apapun tidak dapat menyelamatkan mereka. Perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan mereka, hanya mereka yang beriman kepada Yesus Kristus yang adalah pusat pemberitaan Injil dapat hidup benar dan diselamatkan. Betapa berharganya Injil sehingga kita tidak perlu malu untuk memberitakannya. Dan hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita sebagai orang percaya bahwa di dalam Injil itu ada kekuatan Allah. Kalau bahasa Inggrisnya menggunakan kata power, ada kekuatan yang besar, yang luar biasa, yang tanpa batas, yang sanggup menyelamatkan setiap manusia yang percaya kepadanya. Karena Injil Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian, karena begitu besar power kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita manusia yang berdosa dan percaya kepadanya. Seperti itu. Ya, jadi kita bersyukur jikalau kita mempunyai Allah yang begitu besar, yang mengasihi kita, yang boleh menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk mencari kita manusia yang terhilang. Sehingga ketika kita percaya kepada Dia, kepada Yesus Kristus, kita boleh dilepaskan dari kutuk dosa itu dan kita boleh memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, baik saudaraku, kiranya video ini bahkan juga firman Tuhan ini juga boleh menguatkan kita untuk kita terus tidak malu terhadap Injil yang telah menyelamatkan kita, melainkan kita yakin percaya bahwa di dalam Injil itu merupakan kekuatan Allah, ada kekuatan Allah yang besar dan luar biasa yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih. Sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.